Semuanya balik lagi sama Janitra di sini dan kali ini aku ada di peleburan untuk mengetes sebuah motor yang udah lama aku pengen untuk tes, yaitu Suzuki GSX R150. Punya Bro Mufid, dia komen di videoku yang R15. Jadi dia mau menawarkan motornya untuk dites. Tahun 2017 bulan apa? Bulan 2 kan, Februari. Jadi first impression dulu seperti biasa ya, dari depan. Suzuki itu menurutku mengeluarkan produk yang kontroversial. Maksudku kayak diantara suka atau tidak suka. Jadi aku jujur kalau dari depan tuh ya lumayan gagah ya, isinya runcing. Terus ininya full LED. Ini kayaknya aku kurang tahu ini LED atau enggak. Gagah gitu loh, beda dari yang lain. Dan kemudian dari samping itu kelihatan ramping banget ya. Apalagi itu tangkinya kecil, sekalipun lumayan panjang kalau dari samping. Dan fairingnya juga nggak muluk-muluk, simple, gitu aja, tajam. Dan gimana ya, padat rasanya, sekalipun kecil. Dari sini nih, sudut ini aku jujur kurang suka sama Suzuki GSX ini. Karena apa? Lampunya pak, kayak terlalu besar gitu loh. Dan ternyata di sini ada runcing-runcingnya ini. Dan kalau dari belakang itu lebih kelihatan ramping lagi, dan lampunya lebih kelihatan ramping, nggak gendut. Kalau dari sisi yang sini ini, lampunya belakang kayaknya masih bohlam ya. Dan ratingnya juga depan belakang masih bohlam. Yang LED cuma lampu depannya. Ban belakang itu 130/70, depannya 100 kalau nggak salah. Pakai IRC X1. Swing arm masih standar lah ya, kotak kayak gitu. Kemudian knalpot nih, ada 2 lubang, gede bentuknya. Dan ya tergantung kalian suka atau enggak ya, terserah selera. Tapi jujur ya, buat overall design, menurut pendapat pribadiku, kalau GSX itu paling jelek. Jujur aja, sorry. Joknya kecil banget pak. Dan langsung naik. Tinggiku 171 cm. Sok belakang dan depan itu masih standar. Aku menapak sempurna sampai nekuk ini lututku. Jok itu terasa gimana ya, lebih keras daripada R15 kemarin. Kemudian jok belakang juga lebih kecil dan lebih keras. Kemudian nah ini, seperti yang kalian semua tahu, kalau Suzuki GSX 150R ini udah keyless. Jadi kuncinya kayak gini. Dan di sini aku udah mengantongin kuncinya. Sebelum kita masuk sini, ternyata bisa di offin. Jadi kitahan yang lama ada ketip di sini. Nah itu, ini sekalipun jaraknya sedekat apapun, dia nggak akan bisa diputar kontaknya. Kemudian kalau mau on-in di ini, kemudian tahan lama, ada kedip merah di sini. Ada pencet push, ada warna biru. Itu buat nge-offin buka kunci stang. Kemudian ini ada titik di sini, itu buat mengambil kunci, buat isi bensin. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini kunci cuman pakai keyless gitu. Dan tas speedometer persis kayak punya Suzuki Satria. Jadi di sini ada tachometer, di redline-nya 11.500, tapi kayaknya ini nggak ada redline, nggak ada limiter, langsung bisa digeber sampai 13.000. Kemudian ada speedometer, jam, gear position, fuel indicator, ada odo, pindah select, trip A, trip B. Oh, trip B. Wow, sebentar. Trip A dan konsumsi rata-rata trip A 37, trip B dan konsumsi rata-rata trip B. Wow, lengkap anjir. Terus adjust. Oke. Ini adalah tangki motor 150 cc paling kecil yang pernah aku naikin. Di sini sumpah ini kecil banget, parah. Tapi bannya tebel banget pak, gila. Ini kondom mungkin ya. Tapi ini wah parah, gila. Tebel banget. Ini lebih kecil daripada CBR 150 pak. Dan dari dashboard ini lumayan gede, kotak, dan lumayan lebar gitu. Dan ini rapi banget pak. Lihat nih, jalurnya ke sini, jalurnya ke sini. Gak ada yang saling nyongok-nyongok gitu loh pak. Under yoke, tapi dia Suzuki bikin rata dengan segitiga atas. Kemudian di panel, di handlebar ada flash beam, ada lampu jauh, lampu dekat, rating, klakson, ada engine start stop, dan ada electric starter. Udah nih gini. Siapa yang kemarin bilang kalau GSX itu nunduk? Ini nggak senunduk R15 pak, sumpah. Karena apa? Tangkinya lebih dekat, lebih singkat, jarak antara jok
dan stang itu lebih dekat. Rasanya itu justru kayak R15 V2 generasi yang sebelum yang sekarang. Sekalipun ya lumayan turun, ini ternyata rada nekuk ke bawah atau lurus sih, nggak tahu, rasanya kayak rada turun kayak gini loh. Dan teknologinya aku kurang tahu apa aja. Yang jelas ini ada, kalau misalnya kalian sekali pencet itu langsung nyala. Nah tuh, jadi kalian nggak perlu tahan starternya. Kemudian bicara power motor ini udah 19,1 HP di 10.500 peak powernya, dan torsinya 14 Nm di 11.000 kalau nggak salah. Nah lumayan tinggi ya, karena ini karakternya DOHC. Dibandingkan dengan R15 yang kemarin itu mungkin lebih gede dari 15, 19,3 kalau 19,4. Tapi beratnya cuma 127 kg, sedangkan R15 137, hampir 10 kilo jaraknya. Dan kalau misalnya kalian secara visual aja, emang motor ini tuh kecil banget pak. Gila, ini 150 paling kecil kali. Sumpah kecil banget, enteng banget, gila. Nih, gila nih. Parah entengnya. Ya lumayan nunduk sih, cuman at least lebih deket jaraknya. Katanya kemarin yang komen ada yang bilang kalau ini ada hazard, nggak ada, mana bohong. Kiles. Ada indikator biru. Oh ya, sebelum aku lanjut, ingetin buat kalian, please tonton video ini sampai akhir. Aku bakal jelasin semua yang aku tahu, semua yang aku bisa. Jadi kalian nggak perlu komen yang tidak penting. Di push lalu di on. Nih, sekali aja cukup. Joknya keras banget anjir. Galak. Lumayan. Handling lumayan enteng. Oh my god, tenaganya enak banget di RPM atas tuh, karena sekali lagi karakter DOHC itu lebih gampang naik RPM-nya dan redline-nya juga lebih jauh. Woo! Sumpah ini motor kecil banget pak, sumpah. Tangkinya tuh dijepitnya enak, tapi nggak enak banget buat tuck-in sama sekali, sumpah nggak enak. Ya emang karakternya DOHC ya. Awalnya tuh rada ngempos, tapi nggak terlalu ngempos kok, serius. Kalau menurutku ini riding posisinya lebih friendly, apa ya? Lebih friendly ini daripada GSX daripada R15 anjir. Serius deh, lebih friendly ini jauh. Wah gila, ini motor enteng banget. Cuma mungkin ada butuh penyesuaian ya. Oh ya bener, kata dia kalau misalnya pakai badan lebih enak. Getaran mesin itu nggak terlalu terasa, enak intinya. Di kaki tapi lebih kerasa, dan di tangan ya biasa aja, wajar. Enak anjir. Cuman joknya rada gimana ya? Joknya rada keras anjir. Oke, emang rada ngempos awalnya. Wah, tenaga atasnya loh pak, enak banget, ngisi parah. Wah ini soal handling gimana ya? Aku jujur lebih suka sama R15 karena dia lebih nurut. Jadi kayak nggak ada over gitu loh. Jadi bener-bener langsung nurut banget gitu loh. Nggak tahu, padahal ini body lebih kecil. Mungkin settingan suspensi dan sebagainya kurang tahu. Yang jelas aku lebih naksir sama R15 buat handling. Buat tenaga aku belum mengeksplor lebih jauh, masih segini. Buat atlas ini enteng, serius, sumpah. Sumpah ini enteng. Serius ini enteng banget sih. Suaranya tuh mirip banget sama Satria ya. Of course. Enak serius. Klaksonnya, braking, depan belakang tuh sama ya, hampir sama makamnya.
Wah anjir, ini enteng banget sih pak. Serius. Serius enteng sumpah. Dan tenaga atasnya itu loh. Dan seperti aku sering bilang, kalau karakter Satria itu kayak nggak narik, tapi tiba-tiba udah 100 gitu, tapi tiba-tiba udah di 80. Nggak tahu itu rasanya kayak nggak ada G-force yang terlalu kuat, nggak over gitu, tapi enak, tapi tiba-tiba udah lari gitu. Wow. Masih latihan ini. Wah gila ini. Kalau buat dengerin tuh lumayan nurut ya, cuman kayak aku justru lebih suka R15, nggak tahu kenapa. Kayak lebih isi aja gitu. Tapi suspensi jauh lebih nyaman ini sih. Wah enak banget buat dengerin. Tapi buat takin ini terlalu kecil sih tangkinya, sumpah. Sumpah ini buat takin kecil banget tangkinya. Engine brake-nya tuh neken banget ya pak ya. Nggak tahu deh. Posisi kaki lumayan ke depan, nggak terlalu ke belakang. Maksudnya justru malah jauh lebih racing sama R15. Itu pokoknya R15 tuh motor paling racing lah buat 150 tuh. Ini lumayan nunduk, tapi ya itu tadi, jaraknya sama jok itu lebih singkat, lebih deket. Jadi ya no problem, nggak terlalu masalah. Ini rada susah ya ternyata ya, kayak bukan susah, kayak emang harus pakai badan. Nggak tahu deh, padahal motor enteng. Awalnya ngempos banget. Hahaha. Tapi kalau misalnya dibilang nunduk tuh ini kayak jauh lebih ke bawah loh sama R15, cuman lebih singkat, lebih dekat jaraknya sama tangki itu. Ini motor kecil banget pak, sumpah. Aku napak sempurna parah. Suspensi jauh lebih nyaman ini, parah, nyaman banget dibanding R15 ya. Kalau buat naik gak enak. Oh iya, ngempos lumayan. Iya kata dia itu kalau buat naik tuh nggak terlalu enak, bener. Karena torsi awalnya itu ngempos banget. Jadi kayak harus ngepanteng di RPM yang tinggi gitu. Oh my god, tikus bajingan. Asu jijik lonte. Ini kecil banget. Lucu. Oke, siap. What the fuck? Wah. Lebih goblok. Oke, ini harus dipanteng di RPM yang lumayan tinggi nih. Ini kemana? Aku baru pernah ke daerah sini, sumpah ya. Tuh coba lihat, dia lewat di jalan paving itu, dia lebih nyaman daripada R15, jauh kemana-mana, serius. Ini masih kayak manageable, apa ya, pantulannya, reboundnya nggak terlalu keras, halus, masih soft. Wow. Oh, sini water blaster toh. Baru pernah aku. Oh, tangan udah mulai wah merah. Anjir, aku nggak pakai sarung tangan karena sarung tanganku basah tuh di saku Merlin. Ini merah anjir. Lumayan capek ya pergelangan yang tangan kanan tuh. Tapi nggak tahu, punggung tuh masih lebih enak sih daripada R15. Serius. Panas mesin overall belum terlalu terasa sih. Biasa aja, nggak kayak R15 kemarin tuh lumayan terasa ya di kaki kanan kiri itu, imbang maksudnya. Katanya si siapa namanya, Mas Bovit itu sih, gigi 5 bisa tembus sampai 100 berapa ya tadi, 140 atau 140 berapa gitu. Dan dia tuh jarang banget nyentuh gigi 6. Iya, aku bisa korelasiin karena ini power bawahnya aja udah cukup banget gitu loh rasanya. Gila, sumpah, enak.
Getaran di kaki itu lumayan terasa ya, sumpah. Apalagi di RPM atas. Itu kerasa banget. Tuh kalau misalnya lagi high speed, handlingnya tuh justru lebih kaku daripada R15. R15 tuh lebih enak lah. Handling tuh Yamaha gila. Nggak tahu deh dia tuh gimana ngeracik motornya. Dan motor ini ramping parah sih. Power atasnya sumpah, ini power atasnya. Peak powernya itu di mana? 10.500. Kerasa banget. 19,1 dengan berat 127 kg dibanding dengan R15. 19,4 dengan berat 137, menjadikan R15 motor 150 cc paling berat ya di Indonesia sekarang. Motor sport. Kok ngeri. Rasanya tuh kayak tinggi banget gitu loh kita loh. Dan stangnya tuh kayak rendah banget. Wah. Yang pegel tuh tangan sih. Kalau kemarin tuh yang pegel R15 tuh apanya coba? Punggung, Pak. Kalau ini tangannya. Ini tuh sumpah lebih soft anjir daripada R15. Apa suspensinya? Kalau getaran mesin masih halus R15. Shit. Pergelanganku sumpah. Tanganku. Ya, ketutup. Wah, anjir ini turun banget sumpah. Shit. Ini nih. Ini lumayan enak dikempit, dijepit, lumayan enak. Tapi kalau menurutku tuh dibanding dengan R15 sama CBR ya, CBR itu paling gak enak handlingnya. Aneh dia, ini tengah-tengah paling enak. Pertama itu paling enak itu justru apa? Pokoknya R15 handling paling enak parah. Dengan ban segitu loh, padahal loh 140 kan. Wow, gampang banget nyentuh 100, Pak. Sumpah. Wih. Masih ada butuh penyesuaian dikit sih menurutku. Emang harus pakai badan, cuman rada gimana itu rasanya rada kaku dan kayak over gak sih, nggak tahu, kurang. Oke. Kita tarik kesimpulannya. Mesin overall ini gimana ya, dengan power to weight ratio yang otomatis paling gede, ini paling enak. DHC, dia mainnya di, of course, di RPM tinggi. Kemudian handling masih biasa aja, masih enak R15 kemana-mana. Kemudian apa ya, desain, aku masih megang R15, enak. Suspensi ini lebih soft tapi nggak terlalu empuk juga, enak. Jadi kalau buat kecepatan tinggi tuh, buat nikung tuh masih enak dan nggak terlalu membal. Tapi kalau misalnya kena jalan nggak rata, itu empuk, bukan empuk, kayak soft gitu, nggak sekeras sama R15. Jadi ya seperti itu, kalian ambil kesimpulan sendiri. Oh ya, harga on the roadnya Semarang ini sekitar berapa ya, 29, berapa gitu katanya. Dan ini menjadikan motor paling gimana ya, affordable, I think. Pilihan tetap di tangan kalian, terserah kalian mau milih yang mana. Tapi buat value for money dan ini kilosnya itu menurutku nilai tambah banget, parah. Dengan harga 29 juta kalian bisa dapat motor 150 cc dengan power yang tinggi, yang gede, dan posisi duduk yang racy parah. Kalian sendiri yang bisa nentuin lah ya. Jadi mungkin segitu aja test ride Suzuki GSX R150. Mungkin kalau kalian suka bisa di like, comment, share, and subscribe ke channel aku, Jenny Tride. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalau ada channel namanya Jenny Tride. And I'll see you guys on the next video. Bye bye.